Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nazi'at, jadi bukan An-Nazi'at saja tetapi dalam surah-surah yang lain menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk belajar dakwah dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi artinya ketika Rasulullah bermasalah, artinya bukan bermasalah, beliau itu ketika berdakwah menghadapi umatnya yang luar biasa. Jadi Allah mengatakan itu biasa, itu umatmu itu. Ada yang lebih dahsyat daripada umatmu, yaitu umat Nabi Musa alaihissalam. Coba kamu belajar dari umat Nabi Musa. Ini mungkin karena usia Nabi Musa itu lebih daripada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa itu usianya 120 tahun, sedangkan Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Kemudian yang kedua, Nabi Musa itu memang cukup dikenal pada Bani Israel dibandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat menjadi rasul umur 33 tahun. Kemudian beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu umur 35, artinya 2 tahun cuma berdakwahnya. Sama seperti Nabi Yahya. Jadi artinya usianya cukup pendek untuk berdakwah. Makanya contoh dakwah itu Allah mengatakan, hal ataka hadithu Musa, apakah tidak sampai berita tentang Nabi Musa sama kamu ya Muhammad? Jadi artinya kalau ada umatmu itu yang mengolok-olokmu, ada yang lebih dahsyat lagi umatnya yang minta kepada Nabi-nya untuk melihat Allah secara langsung, yaitu Bani Israel. Makanya Waraqah bin Naufal ketika didatangi oleh Khadijah, Khadijah menceritakan, suami saya melihat sesosok makhluk yang besar sekali bil ufuqil mubin. Ufuqil mubin ada dia sebelah timur matahari terbit. Yang dia itu sosoknya besar sekali, dia duduk di antara langit dan bumi. Apa kata Waraqah bin Naufal? Hadza namusul ladzi unzila ala Musa. Itulah malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa tidak dikatakan Jibril yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam? Padahal jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu kan sangat jauh sekali. Dan Nabi Muhammad lebih dekat dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Bani Israel itu mereka lebih masyhur cerita tentang Nabi Musa, bagaimana dakwahnya Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Musa itu hidup pada dua Fir'aun. Fir'aun yang membesarkannya dan Fir'aun yang mengejarnya dan tenggelam bersama Bani Israel dan suku Kipti, yang mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu dakwahnya kan banyak tempat. Artinya di Mesir, kemudian di Ti, perkampungan Ti, kemudian di Palestina. Jadi artinya banyak pengalaman-pengalaman yang perlu dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana sepak terjangnya Nabi Musa alaihissalam. Dan juga di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wala takun ka sahibil hut. Kamu jangan jadi seperti sahibil hut. Sahibil hut itu yang ditelan oleh ikan. Itulah Nabi Yunus alaihissalam. Walaupun Allah ngomong seperti itu kepada Nabi Muhammad, bukan berarti aib Nabi Yunus itu luar biasa, tidak. Jadi artinya Nabi Muhammad sendiri memuji Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang katakan kalau Nabi Yunus itu dia berbuat dosa? Ya, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Nabi Muhammad membela Nabi Yunus alaihissalam. Artinya apa? Patokan para nabi itu berdakwah itu lihatlah kepada Nabi Musa alaihissalam.
Dan jangan lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Itu patokan itu bukan untuk kita, Pak. Yang kan kita nyawa. Jadi bukan untuk kita, oh ngabek lagi Yunus. Ya tidak, bukan untuk kita. Itu untuk para Nabi dan Rasul itu. Jangan jadi seperti Yunus. Yunus itu setelah saya kirim kepada dia mi'atu alfin aw yazidun, 100.000 orang, 100.000 umatnya. Kemudian beliau lari dari umatnya. Maka Allah katakan, kamu ya Muhammad jangan lari dari umatmu. Makanya Nabi Muhammad apapun yang terjadi tidak lari dari umatnya. Bahkan umatnya yang mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah. Sehingga terjadilah hijrah beberapa kali. Ya, jadi sekarang kita ingin lihat sepak terjangnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dakwahnya Nabi Musa? Sehingga hampir setiap juz itu ada cerita Nabi Musa alaihissalam. Ada cerita Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia bersama saudaranya Harun. Bagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana interaksi Nabi Musa dengan kaumnya, interaksi Nabi Musa dengan mertuanya, interaksi Nabi Musa dengan ibunya, diceritakan semua dari kecil sampai beliau selesai berdakwah. Ya, jadi artinya ikutilah wahai Muhammad, hal ataka hadithu Musa. Ini untuk menenangkan jiwa Nabi Muhammad saja. Jadi kamu tidak perlu gundah. Musa lebih dahsyat lagi daripada kamu dakwahnya. Mereka minta lihat Tuhan. Narallaha jahratan fa akhadhahum sa'iqah. Mereka ingin lihat Tuhan secara langsung. Kalau tidak lihat kami tidak beriman dan percaya. Ya, sampai-sampai seperti itu. Tapi kan kamu kan tidak ya Muhammad. Cuma mereka mengolok-olok kamu, mengatakan apakah Tuhanmu min nuhas, min zahab, min fiddah? Apakah Tuhanmu itu dari perak, dari emas? Ya, ini Pak, dia tanya seperti itu. Au min khashab, apakah dari kayu? Cuma itu saja. Tapi mereka lebih parah lagi dari umatmu. Sekarang kita lanjut masih pada surah An-Nazi'at. Jadi kalau kita lihat Nazi'at itu menarik paksa. Ada yang mengatakan Nazi'at itu roh yang tidak mau keluar karena banyak sekali dosa dan banyak sekali dia teringat kepada dunianya, maka tak mau dia keluar. Ada yang mengatakan Nazi'at sekelompok malaikat yang menarik paksa roh seseorang itu ketika tidak mau keluar dari dunia ini. Sekarang kita lanjut pada ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ini dakwah pertama Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mengatakan kepada Nabi Syuaib kalau beliau sudah rindu kepada ibunya. Makanya beliau jalan kaki Pak dari Yordania. Dari Yordania itu Nabi Syuaib kan diutus di Yordan. Kaum Madian di Madian. Makanya setelah 10 tahun berada di Madian, itu dari pengasingan, beliau lari dari kejaran Fir'aun dan tentera-tenteranya. Akhirnya diizinkan oleh Nabi Syuaib. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam membawa dua istrinya, anak Nabi Syuaib alaihissalam. Ini pertemuan pertama yang sudah pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Pertemuan pertama Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa melewati, kan kalau geografisnya Yordan itu, Yordan ke Mesir kan gunung-gunung itu. Gunung laut. Jadi makanya beliau menaiki gunung dengan istrinya. Ketika itu karena lelah sekali, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inni anastu nara. Anastu, saya melihat api. Artinya apa? Ketika melihat sesuatu hal seperti api, artinya ada kehidupan di situ. Kamu tunggu di sini. Mungkin saya bisa minta pertolongan sama mereka, minta minuman, makanan dan lain sebagainya. Rupanya dugaan Nabi Musa alaihissalam tidak seperti yang beliau perkirakan. Ketika masuk ke situ namanya lembah tua namanya. Jadi di sebuah lembah. Jadi ketika itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ikhlaq na'laika." Buka sendalmu. Waktu itu Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana tidak terkejutnya Nabi Musa alaihissalam? Karena apa? Zat itu mengatakan saya adalah Tuhanmu. Ya, saya adalah Tuhan. Kenapa dikejut-kejut cina? Masuk ke sebuah gua tiba-tiba ada suara mengatakan saya adalah Tuhanmu. Ana rabbuka fakhlaq na'laika. Maka di sini digunakan gaya bahasa oleh Allah. Pertama Rabbun.
Rabbun itu apa? Yang mengatur kamu saya, yang membuat kamu pergi dari Yordania ke Mesir itu saya, kata Allah. Jadi Allah belum lagi menggunakan kalimat apa namanya Rabbun. Ada satu lagi ilahun ya, ilahun itu identik untuk disembah. Tapi Rabbun itu untuk diketahui bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Sehingga ada nama tauhid rububiyah. Ya. Allah mengatakan saya yang mengatur kamu, saya memberikan rezeki kepada kamu. Nabi Musa tidak percaya begitu saja. Nabi Musa diam saja. Ini pertemuan pertama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah ceritakan semua kejadian Nabi Musa alaihissalam. Kamu dulu, ibumu saya wahyukan kepada ibumu ketika kamu lahir untuk mengambil kamu memasukkan ke dalam sungai. Kemudian setelah itu saya perintahkan juga untuk menyusui kamu. Setelah itu kamu diambil oleh Fir'aun. Setelah itu kamu dibesarkan oleh Fir'aun. Nabi Musa dengarnya, hai betul loh ceritanya. Ini nak mungkin cerita main-main ini. Kenapa tahu semua cerita tentang saya, kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kamu bermasalah dengan suku Kipti dan kamu lari ke Madian. Kamu menikah dengan dua anak seorang nabi, namanya Nabi Syuaib alaihissalam. Oh, betul ceritanya. Kemudian kamu akan pulang ke Mesir. Ketika itu Allah mengatakan, Innani anallahu la ilaha ana. Tidak ada Tuhan selainku yang disembah, kata Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Ya. Artinya perintah salat itu sudah ada dari dulu. Jadi bukan perintah salat bukan kita saja, tidak. Cuma model salatnya yang berbeda. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan sifat salat Bani Israel itu yusalli rak'ataini ghadatan wa rak'ataini asya'an. Salatnya 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana model salatnya. Yang jelas rukuk tidak ada. Dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam tafsir Asy-Sya'rawi tidak ada rukuk. Salat Bani Israel tidak ada rukuk. Maka yang ada rukuk itu adalah salat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Ketika dialog itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Idhhab ila Fir'aun." Dakwahilah Fir'aun innahu tagha. Ini kalimat innahu tagha adalah sebuah kalimat isbat. Isbat itu apa? Allah ingin menguatkan Fir'aun itu sudah kelewat batas. Ini kalimat inna. Inna di dalam Al-Quran, kalimat isbat itu ada 1960 sekian kali. Ya. Dari jumlah ayat 6236, ada kalimat isbat 1960 sekian kali. Maknanya apa? Manusia tidak yakin, mana yakin kubutoi Tuhan. Maka diisbat oleh Allah, dikuatkan oleh Allah dengan kalimat inna. Kalau Fir'aun itu memang sudah kelewat batas. Kalimat tagha ada kalanya Allah gunakan untuk air. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tagha itu air kan biasanya dia di tempat yang rendah. Tetapi kalau seandainya air itu sudah mulai naik tempat yang tinggi, itu tagha namanya. Arti tagha apa? Dia sudah istilahnya sudah kelewat batas. Bukan lagi tugas aslinya, tidak. Tetapi sudah naik ke atas, itu tagha namanya. Fir'aun itu manusia, Fir'aun dan lain sebagainya diciptakan oleh Allah untuk tunduk dan patuh pada tabiat manusia sendiri. Tabiat manusia itu tunduk dan patuh, tetapi dia tidak. Ini tagha namanya, sudah kelewat batas. Atau kata-kata yang lain begini. Ini air ini cuma memuat sekian mili. Ya. Kemudian kita masukkan lagi, maka air ini tidak sanggup dia keluar, itu tagha namanya. Dia sanggupnya sekian, tetapi kita masukkan 1 liter, maka yang sisanya itu keluar semua, itu tagha namanya. Artinya di luar kesanggupan dia. Ya, ini tagha. Fir'aun itu sudah kelewat batas dia. Bahkan sampai mengatakan saya adalah Tuhan. Jadi Fir'aun berkata, "Wa hadhil anharu tajri min tahti." Itu sungai Nil ini itu berjalan di atas perintahku. Memang betul apanya? Artinya begini, sungai Nil itu kan melewati Mesir, melewati Sudan, Ethiopia dan Cape Town. Jadi kalau seandainya ditutup itu, jadi Fir'aun berprinsip begitu. Kalau ditutup sungai Nil itu di Mesir, maka kontribusi air itu tidak masuk ke Sudan, tidak masuk ke Ethiopia dan tidak sampai ke Cape Town. Maka dia mengatakan yang mengatur air ini adalah saya, maka saya adalah Tuhan kalian.
Wa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Makanya Fir'aun yang kerbulainya itulah yang Fir'aun Ramses II itu dan anak Ramses II ke-13 yang mengatakan kalau diri mereka itu adalah Tuhan. Kalau sebelumnya tidak. Fir'aun pada masa Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak seperti itu. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Jadi artinya apa? Dakwah itu berlangsung kalau seseorang itu berbuat kejahatan, maka kita harus berdakwah. Ya. Maka itu fungsi dakwah. Tapi kalau tidak ada apa-apa, hanagayu dakwah, hanagayu. Karena apa? Tidak ada kemungkaran di situ. Yang disuruh apa? Disuruh berbuat kebaikan saja nanti. Amar ma'ruf, nahi mungkarnya tidak. Tetapi Fir'aun itu harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'rufnya bagaimana? Nanti akan kita lihat pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan inti dakwahnya Nabi Musa alaihissalam bi ayyaqulu an tashhada an la ilaha illallah. Dia supaya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu itu inti dakwahnya. Karena apa? Karena dia sudah kelewat batas. Sekarang kita lanjut. Ini makna tagha. Jadi tagha itu kalau dalam tafsir Jalalain tajawaza al-hadda. Sudah kelewat batas. Artinya kalau dia buat maksiat biasa-biasa itu kan wajar, tapi ini sudah kelewat batas. Dia sudah berbuat maksiat, kemudian dia juga sudah mengaku diri dia itu Tuhan. Makanya ketika Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu tidak terkontrol lagi, dia sebenarnya jalannya ke bawah, tetapi ini naik ke atas, Pak. Air naik ke atas. Sebagaimana Allah memerintahkan tenteranya air ini untuk menghancurkan kaum Sabah. Menghancurkan kaum Sabah itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena letak mereka itu yang sangat strategis sekali. Mereka letaknya di sebuah lembah. Ini sama juga seperti kaum Samud. Kaum Samud ya tidak ada masalah karena tidak dikirim air oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum Sabah, fa arsalna alaihim sailal arim. Yang dikirim itu apa? Air laut. Air laut yang mana? Yang ada di sekeliling Yaman. Sabah itu kan di Yaman. Yaman itu memiliki tempat yang sangat strategis sekali. Kalau banjir itu tidak mungkin, secara logika tidak mungkin. Kenapa? Karena ibu kota Yaman itu sendiri itu di tengah-tengah bukit. Air tidak mungkin dia naik ke atas. Hanya mungkin, memang. Apalagi negara Sabah. Negara Sabah itu kan jauh daripada San'a dan tempatnya juga sangat strategis sekali. Kalau air itu susah masuk. Tetapi ketika Allah mengatakan kepada air, hancurkan mereka. Fa arsalna alaihim sailal arim. Air yang ada di Laut Merah, air yang ada di Arabic Sea, itu mereka itu menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencari kaum Sabah dan dihancurkan. Setelah dihancurkan, air itu kembali lagi ke laut. Apa yang tidak mungkin? Ini namanya tagha. Tagha itu sudah tidak bukan tabiatnya lagi. Yang tagha namanya, Pak. Air itu tabiatnya mengalir ke tempat yang rendah, tapi bukan tabiatnya lagi mengalir tempat yang tinggi. Ya, melawan kodrat. Nah, jadi artinya manusia tabiatnya begini, tapi sudah melawan kodrat. Manusia itu sebenarnya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kecuali untuk tunduk dan patuh pada Allah. Tapi ini tidak, orang lain supaya patuh kepada dia. Ya. Ini makna tagha di sini. Faqul halaka ila anta zakka. Ini bacaannya ada dua. Faqul halaka ila anta zakka. Jadi tazakka atau tazakka. Kita membacanya dengan za, jadi bukan dengan za. Zaka itu berbeda dengan zaka. Kalau zaka itu cerdas, zaki. Tetapi kalau zaki itu membersihkan jiwa. Makanya Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, faqul halaka ila anta zakka. Katakan hai Muhammad kepada Fir'aun itu, katakan kepada Fir'aun ila anta zakka, sampai dia itu bersih dan suci. Apa maksud bersih dan suci? Ayat ini dikomentari oleh Ibnu Abbas, ila ayyaqula antashhada an la ilaha illallah. Kamu dakwahi dia Fir'aun sampai keluar kata-kata dari mulut dia, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada yang memberikan mudarat, mengangkat penyakit, memberikan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yo tapi tak ucapkan dalam tembayang tapi dalam tembayang tapi dia ucapkan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah,
Cuma artinya kita tidak begitu memahami makna asyhadu an la ilaha illallah ini. La ilaha illallah itu kan ada isbat ya. Nafi istisna. Artinya apa? Semua dinafikan. Ini bukan Tuhan, nyoken Tuhan, pimpinan lurkan Tuhan. Pimpinan saya bukan yang mengatur saya masalah rezeki. Cuma saya diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan ini bukan Tuhan saya. Dunia bukan Tuhan saya. Harta bukan Tuhan saya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, "Man ista'bada dunia." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tuannya, sebagai tuhannya, maka dunia akan menjadikan dia sebagai abidan, menjadi budak. Maka seorang itu dikontrol oleh dunia, seorang dikontrol oleh jabatannya, seorang dikontrol oleh duitnya. Yang menyokapai dia jatuh menumba, jadi jatuh menumba. Ya, ini artinya apa? Rasulullah mengatakan, seorang yang menjadikan dunia sebagai Tuhannya, maka dia akan menjadi budak bagi Tuhannya, bagi dunia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nyu jabatan segala-galanya, Pak, mengkapu ju, kudu uju peng kena nih, Pak. Setelah itu jabatan itu akan menjadikan dia sebagai budaknya. Ya. Jadi artinya apa? Makna la ilaha illallah itu tidak ada sebenarnya. Maka la ilaha illallah nyokan, mandungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun. Maka di dalam ayat lain itu Nabi Musa kan takut juga. Kan yoji Nabi Musa. Nabi Musa takut kenapa? Karena yang membesarkan dia adalah Firaun. Dia tinggal di kelompok Firaun. Dan dia juga sudah membunuh salah satu suku Fir'aun, suku Kipti. Makanya Nabi Musa di ayat lain Nabi Musa mengatakan begini, "Inni akhafu ayaktulun." Saya takut mereka akan membunuhku ya Allah. Saya saja lari dari Mesir gara-gara saya sudah membunuh salah seorang suku Kipti dan disarankan oleh penduduk Mesir supaya saya lari. Kenapa? Innal mala'a ya'tamirunaka. Mala'a, ini kalimat mala'a bukan satu dua orang ini. Penduduk Mesir itu sekarang sedang mengejarmu semuanya dan akan membunuhmu. Saya sarankan kamu keluar saja dari Mesir, jangan tinggal di Mesir. Akhirnya beliau lari-lari sampai ke Yordania. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa minta kepada Allah, "Fa arsil ma'ya Harun." Maka akibat doa Nabi Musa alaihissalam, Harun juga diangkat menjadi nabi. Ya, Harun diangkat menjadi nabi. Kenapa? Permintaan Nabi Musa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ketika mereka sudah dikirim dua-dua, nih kalian berdua-dua ya kata Allah Subhanahu wa taala. Idhaba. Kalau tadi idhab satu orang. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Di ayat lain, idhaba, pergilah kalian berdua menghadapi Fir'aun. Apa kata Nabi Musa lagi? Kami masih takut juga ya Allah. Ya, walaupun berdua tidak sebanding dengan Fir'aun, tidak sebanding dengan tentara Fir'aun, tidak sebanding dengan penyihir Fir'aun. Ya. Bahkan di dalam tafsir Al-Baydawi, di situ disebutkan Fir'aun itu punya ribuan penyihir. Penyihir itu baik dari suku Kipti maupun dari Bani Israel itu sendiri. Jadi artinya mereka pemuja setan. Jadi kalau sudah main-main sihir kan pemuja setan. Artinya Nabi Musa alaihissalam takutnya luar biasa. Apa kata Allah? La takhafa. Kalian jangan takut. Saya melihat apa yang kamu lihat. Saya mendengar apa yang kamu dengar. Saya mengontrol apa yang kamu lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat. Satu syaratnya. Syarat ini juga berlaku untuk kita. Kita dakwahi orang lain. Syarat ini juga berlaku untuk kita. Apa syaratnya? Wala taniya fi dzikri. Kalian jangan pernah lupa berzikir kepadaku. Terus berzikir, terus mengingat. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalian teringat kepadaku, maka aku akan teringat kepadamu. Makanya supaya saya tolong kalian berdua, teringatlah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Wala taniya fi dzikri. Jangan pernah lupa berzikir kepadaku kemana saja. Ya. Kita biasa menyolam nang groro, berzikir. Mate dua ala hana turili pula. Mati tidak boleh je. Kalian minin hana turili dia bergaya. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di tempat orang yang mengenalmu dan di tempat orang yang tidak mengenalmu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kata kuncinya itulah wala taniya fi dzikri. Nyo katanya katalah talah ni. Da cok taniya yang ada pengenalan ya. Taniya ada. Katanya empat coknya. Nyo di dalam surah Taha wala taniya fi dzikri. Taniya itu kan dua orang. Jadi
Jangan kalian berdua lupa. Bekwo ya, ditambah dengan la tania, jangan lupa. Katanya dah pakai dengan la apa? Tania. Lupa dia. Maka tabuh nananu tuwo nanu. Ya. Gede-gede tuwo kan ya. Jadi tabuh nanu tania. Tapi doa-doa lagi tania. Duduk dadanya lupa dah lupa dah Pak. Pati kadai katanya na temayang maka tuwo lu. Nya kibat doa runci ji Pak. Ibu doa berdoa tapi padahal itu kan potongan ayat ya. Wala tania fil dzikri. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Ini apa namanya dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kamu dakwahi dia supaya dia itu apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah, itu saja. Ketika dia sudah mengucapkan itu bebas dia. Ya, bebas. Arti bebas sampai dia sudah terlepas dari apa namanya? Sifat-sifat syirik tadi. Ya. Karena begini, Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ingin membebaskan orang-orang murtad ini, ya, kan beliau penggal semua leher-leher. Abu Bakar As-Siddiq waktu itu ada seorang kafir. Waktu itu dia mau dipenggal lehernya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa kata dia? La ilaha illallah. Kata dia bilang asyhadu an la ilaha illallah. Kata dia. Dia penggal juga lehernya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Aqatalta man qala la ilaha illallah ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah kamu sudah membunuh seorang pemuda yang mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya memenggal leher dia. Kenapa? Karena dia itu kafir, dia musyrik. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia menghindar supaya saya tidak membunuh dia. Rasulullah mengulang lagi sekali lagi. Aqatalta man qala la ilaha illallah. Ya Abu Bakar, kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Mudat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Akan saya sudah berbuat dosa banyak sekali, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Makanya katanya yang mengucapkan la ilaha illallah yang saudara mendung bae. Saudara mendung. Yang teh yang kan saudara ya na ucap la ilaha illallah, ya na temaya yang kan saudara adanya apa? Ya. Nyoka mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, katanya ada sembahyang doa yang sama, yang saudara katanya mendung. Bagaimana sama-sama supaya kita bisa dapat ridha Allah dan masuk ke dalam surga? Jangan sudah salat di sini, akhirnya apa? Bukan ridha Allah lagi dapat. Makin jauh dari Allah, makin karu satu sama lain. Makin mengklaim ini benar, itu salah dan lain sebagainya. Akhirnya bukan atau ada surga ya. Kakaru sama-sama doa ya. Kita kan ingin menjadi ketenangan jiwa. Kan yang minta karuah, ketenangan jiwa kita jadi. Makanya Rasulullah Imam Sya'rawi mengatakan jangan berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Karena kalau berdebat dengan orang bodoh, dia akan menjadi musuhmu. Kita kan tak mau jadi musuhnya, Pak. Ya. Maka berdebatlah dengan orang-orang pintar. Urung jarang. Bahkan karena dia akan menjadi temanmu nanti, kata Imam Sya'rawi. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini dakwah yang pertama. Dakwah yang kedua, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya, ini wa ahdiyaka ini saya akan memberikan petunjuk kepadamu sehingga kamu takut, ini terjemahannya. Sehingga kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu ada dua. Petunjuk min qibalin nas. Jadi petunjuk itu datang dari satu sama-sama manusia. Ini namanya petunjuk dalalah namanya. Mana contoh dalalah? Kita melihat saudara kita wudunya salah, dengkunya wudu ratalah yang betul bino cuma gege nak pegah apa? Beda pegah. Ya, mbak lagi nyo cara wudu, macam ini mang surga nyo lagi nyo. Ya, mbak. Nyaruh je ke musuh mbak. Jadi dia pegah gege. Dengkunya menurut hadis lu baca nyo salah nyo. Yang betul bino. Ya, mbak. Ketika salat begini juga nyo salah hanya dah pegah mbak. Hanya ke ngane binan mbak. Jadi ini namanya petunjuk yang berasal dari min qibalin nas, dari manusia itu sendiri namanya dalalah. Dalalah dia mengarahkan. Ini bacaan Fatihahnya salah, yang betul begini, ya namanya. Bukan alhamdulillah yang salah, yang betul alhamdulillah dan bagaimana. Yang menyudi amalkan liurungnya, yang pahala tok dia demai banyak. Ketika dia salat, mengalir pahala kita. Kenapa? Kita sudah mengarahkan dia dan dia mendengar kita. Walaupun hanya satu huruf saja, alhamdulillah, tetapi artinya kan bisa merubah arti itu. Bahkan kata Imam di dalam fikih Islami walilatul, seorang yang salah membaca Fatihah,
Ubay dah pegang. Ulun hanya ajak ke imam, walaupun tidak jadi imam, kita kan dalam salat sendiri kan baca Fatihah juga. Kan baca Fatihah. Kan mecih ke imam pak kon. Alah kupu dah murna Fatihah ulun hanya ke imam dah pegang. Kan masalah imam gini. Sekarang masalah kita pribadi salat dan kita ucapkan Fatihah pribadi kita. Kalau kita baca alhamdulillah, maknanya apa? Al-halak Allah, kehancuranlah Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 mazhab itu sepakat, lau akhta'a fataghayyara al-ma'na batalat salatuhu. Kalau seandainya seseorang itu merubah saja makhrajnya atau dia rubah barisnya dan merubah artinya, salatnya batal. Artinya kita sudah mengarahkan orang lain. Baik baca alhamdulillah, yang baca alhamdulillah, dia baca. Baik nekun sami Allah, sebagai orang kan sami Allahu liman hamidah. Tidak ada sami Allah. Yang ada apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya, nampak. Yang dia sami Allahu liman hamidah. Itu makna sami apa? Bahkan di dalam sebuah literatur lagi itu makna negatif, menjurus kepada makna negatif. Maka diurut atau temayang. Kalau sami Allah, Allah mendengar hambanya yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sami Allah, hanya arti ya. Bahkan di situ ada yang dikatakan samiun ya, samiun itu mengandung makna negatif. Jadi kalau oleh apa ini? Kan sudah ini lagi. Artinya hancur mendung yang kita nyonya kelebihan. Ini makna wa ahdiyaka. Dia berikan petunjuk. Tapi dalam tanda kutip, Nabi Musa tidak bisa memberikan petunjuk ini, tidak bisa. Cuma Nabi Musa mengarahkan saja. Mau enggak Fir'aun? Itulah tugas kita. Maka kita kalau ada orang yang tidak sholat, arahkan mendang tengku, dah temayang dulu. Hei dengar kata, tugas kita mengarahkan saja. Kita katakan ini Fatihahnya salah, urutan namanya apa ya uruh gua. Tidak ada masalah. Ini mendang dia, Pak. Yang jelas kita sudah memberikan petunjuk dan lelah pada dia. Kita tidak bisa merubah ini dia, tidak bisa. Cuma kita kasih tahu saja. Ini artinya begini. Cuma gek-gek balik. Kenapa harus baik-baik ngomong kepada orang lain? Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun, apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya Musa, gunakanlah gaya bahasa yang lembut. Ngan Fir'aun yo lembut ni. Kita kan panena, kita kan gemparang juga. Urang yang pengaruh Tuhan kan cukup bengeh dia. Makanya Allah tak pernah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, nyan pu baca rodron, tungkat ya Allah, tungkat. Neteka oleh Fir'aun bermati. Nyan, ana. Ataupun netepot Fir'aun nyan tu? Tidak juga. Maka Allah mengatakan faqula lahu qawlan lainan. Lainan ini apa? Dengan gaya bahasa yang santun ni. Bagaimana menggek-gek dengan santun ni? Itu ngomongnya dengan siapa? Dengan yang mengakui di diri dia itu Tuhan ni, Pak. Kita juga panena Pak. Waktu ada tepu na urung pegah dua Tuhan ni. Nyan. Cok perang. Pegudak Pak, yuda Pak. Ini tidak Pak, dakwahi secara santun. Bahkan sampai 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diperlihatkan kepada Fir'aun laknatullah. Tapi Fir'aun tidak mau juga. Kalau tidak mau itu biar urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tak dakwah kok binaji. Jadi kan tak betul ini pegang. Aku dran hanatah temayang leweyo. Fatihah hana betul ya pegang. Yang pun karu yang kedua hanali silaturahmi dia. Ya. Jadi apa ini kan sama-sama salat dengan kita. Fir'aun mentang hana di ibadah. Fir'aun dipegang roh Tuhan. Fir'aun musyrik lagi. Tetapi dakwahnya disuruh baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini petunjuk pertama. Itu namanya petunjuk dari manusia. Manusia ke manusia itu namanya petunjuk dalalah namanya. Maka menyuana katanya talah itu mayang. Tapi kamu dah gek-gek. Nya temayang talah ber. Baik kata puak ni, Pak. Karena seperti kalau anak-anak kan ketika jatuh, sedang baru jalan kaki dia, baru berjalan dia jatuh. Apakah kita ngomong sama dia, "Bek jak-jak le, Pak." Menyunya ada rendek. Hana, Pak. Coba terus. Ya, Pak. Suruh coba terus. Jadi artinya kesalahan itu biasa. Artinya apa? Terus coba. Ya. Ini begitu juga. Diberikan petunjuk dan lelah, diarahkan. Satu. Yang kedua, min qibalillah. Petunjuk itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang berasal dari Allah itu dibagi dua. Yang pertama namanya petunjuk bayani namanya. Petunjuk bayani adalah informasi-informasi yang diberikan oleh Allah untuk mengarahkan manusia supaya dekat dengan Allah, supaya takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini petunjuk bayani namanya. Makanya Al-Qur'an adalah salah satu petunjuk bayani.
mengarahkan manusia, menjelaskan kalau ini tidak boleh, korupsi hanjut, baju haram hanjut, akan berefek pada ibadahmu, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini yang harus kamu lakukan. Itu petunjuk bayani. Ada manusia tidak mau merespon petunjuk bayani. Ala pun nak pegah leo. Ini kan cerita-cerita zaman yo, asatirul awalin. Ini kan cerita-cerita kuno, ini cerita dulu ini. Cerita Fir'aun ini, cerita apa iblis dan syaitan, cerita dulu ini. Kalau seorang tidak merespon petunjuk bayani yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, atau petunjuk bayani kauni. Jadi kauni itu apa? Kauni itu dari alam. Dia tidak bisa membaca alam. Dia tidak bisa melihat binatang, melihat diri dia sendiri, sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah harap sampai mati hana harap mendapat petunjuk yang kedua. Apa itu? Petunjuk taufiqi. Maka seorang itu tetap berhati dan pegahnya tetap berhati. Kenapa? Dia tidak mau merespon petunjuk bayani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia merespon petunjuk bayani, dia baca Quran, dia baca Quran, umat tinggal ke Allah. Umat dia berzikir tinggal ke Allah. Umat dia laki maaf ya Allah. Kalau sudah seperti itu, dia akan masuk ke dalam petunjuk bayani. Petunjuk taufiqi. Taufiqi itu pun ada level-levelnya. Level yang paling tinggi itu sama seperti para nabi dan rasul. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kamu jangan takut. Kamu selalu saya pantau, saya awasi. Fir'aun tidak bisa macam-macam sama kamu. Ya. Menyo level katanya golong, level katanya golong perlu kenal loh. Artinya kita masih diberikan, diarahkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan begini. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh kata Allah untuk mengenalku, lanahdiyannahum subulana, akan saya buka jalan terus, saya buka jalan terus. Inilah yang Allah maksud, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Untuk apa Nabi Musa mengajak Fir'aun, memberikan petunjuk dalalah kepada Fir'aun laknatullah? Cuma untuk ini, fatakhsha. Itu supaya kamu takut saja kepada Allah. Takut itu apa bedanya? Dalam bahasa Arab ada al-khauf. Khauf itu takut. Ada khasyah. Khasyah itu juga takut. Cuma berbeda. Kalau khauf, apakahnya? Karena nun yo ke Allah. Nun yo ke Allah. Maka nun semayang. Nun bukannya nun yo ke Allah. Maka saya bayar zakat. Saya berbuat ini, saya berbuat itu. Itu khauf namanya. Sudah. Khasyah. Khasyah itu di dalam tafsir Ibnu Abbas. Al-khawfu ma'a taharruzi. Sudah takut, menjaga diri lagi. Ya. Lun yo ke Allah, hai lo putonyo, karena apa namanya? Karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya takut sekali kepada Allah. Ma'a taharruzi, dan menjaga diri terus supaya tidak apa namanya dimurkai oleh Allah. Tajak kena tajihro umanyo nama malaikat bantau lo no nyanyi apa nama Allah selalu melihat saya melalui dua malaikat ini. Allah begini sambil menjaga diri. Ini khasyah namanya. Jadi kalau khauf tadi cuma takut saja. Kalau ini takut sambil menjaga diri. Dia pergi kemana saja ini nyonyo ditanya oleh Allah bagaimana. Ini kalau dimintai pertanggungjawaban bagaimana? Ini namanya khasyah. Allah menginginkan Fir'aun itu melalui Nabi Musa alaihissalam supaya dia takut kepada Allah dan dia terus memantau dirinya untuk tidak mengatakan dirinya itu sebagai Tuhan. Itu dakwahnya, Pak. Ya. Bahkan di dalam ayat lain itu dakwah Nabi Musa itu dua. Yang pertama, untuk mengembalikan Fir'aun itu pada tabiatnya, tabiat manusia, ya. Supaya dia itu apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, menyelamatkan Bani Israel. Kenapa menyelamatkan Bani Israel? Bani Israel tempatnya bukan di situ, bukan di Mesir tempatnya. Kapan mereka masuk Mesir? Pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Ini disuruh kembalikan lagi, Pak. Kembalikan mereka pada tabiatnya ke Asia. Memang kan berdampingan. Mesir, Israel ya. Mesir, Israel kan berdampingan. Itu dengan Laut Merah. Jadi makanya kenapa menyeberangi Laut Merah? Satu-satunya cara untuk bisa masuk ke perkampungan Tih dan masuk ke Israel itu melalui Laut Merah, ya Pak, melalui Laut Merah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Nanti dia akan saya nampakkan kata Allah Subhanahu wa taala ayatal kubra. Ayatal kubra itu apa? Itulah mukjizat-mukjizat. Semua ada 9 mukjizatnya. Itu dari tangan beliau itu keluar cahaya. Ini kalau di dalam Injil begini. Dalam Injil itu beda lagi versinya. Nanti coba dibuka Injil dan berbagai literatur Injil itu juga berbeda-beda. Ada satu Injil itu mengatakan begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ini dalam Injil. Wahai Musa, masukkan tanganmu ke dalam ketiakmu. Ya.
Memang di sini utumum yadaka ila janahika ini bukan begini tidak, tapi begini. Tapi ada yang mengatakan ke dalam kantongmu ya. Setelah itu takhrut bayda'a min ghairi su'in, akan keluar cahaya dari tanganmu. Tetapi kalau di dalam Injil, apa disebutkan dalam Injil? Ketika kamu masukkan tanganmu ke dalam ketiakmu, maka tanganmu jadi supak. Supaknya putih ya, Pak. Karena ada orang penyakit supak ya, Pak. Ya. Tanganmu akan supak. Kalau kamu akan kembali lagi seperti semula, masukkan lagi ke dalam ketiakmu. Ini dalam Injil. Sudah. Yang kedua, ini masih di dalam Injil juga. Kalau di dalam Al-Quran, Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ma fi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu ya Musa? Nabi Musa memegang tongkat. Apa kata Nabi Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini tongkat ini ya, asaya atawakka'u 'alaiha. Jadi saya tongkat ini pemberian mertua saya supaya saya bisa berjalan karena geografisnya struktur tanah itu tidak bagus, Pak. Ada bukit, lembah dan lain sebagainya, maka butuh pada tongkat. Satu. Yang kedua, ahussu biha 'ala ghanami. Saya untuk menghalau kambing-kambing saya. Ini membuktikan Nabi Musa ketika berangkat dari sana membawa kambingnya, dia bawa kambingnya, ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Hentakkan tongkatmu, dia akan menjadi seekor ular. Ya. Di dalam Injil, hentakkan tongkatmu. Nabi Musa ketakutan luar biasa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa ini dalam Injil? Carilah ekornya, yumitaiku. Ketika engkau dapat ekornya, maka dia akan berubah kembali menjadi ular, menjadi tongkatnya. Siratahal ula. Saya kembalikan kepada wujud semula. Tetapi di dalam Al-Quran tidak dikatakan ekor. Tetapi apa? Khudha wala takhaf. Kamu pegang dia, kamu ambil dia, jangan takut ya. Dia akan menjadi bentuknya semula. Ini dalam Al-Quran. Maka kalau kita lihat itu Al-Quran dan Injil itu memang sudah mulai agak jauh-jauh, sudah mulai agak jauh ya. Padahal sebenarnya kan sama. Al-Quran diturunkan oleh Allah, Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Tahrif. Ada penambahan dan pengurangan. Salah satunya seperti dalam surah Al-Maidah. Ketika Allah mengatakan ini haram, yang halal, ini haram, ini halal, makanan yang tidak disembelih tidak ini begini, babi juga haram. Di dalam Injil, babi juga haram, cuma dibuat dalam kurung. Ya, dibuat dalam kurung, Pak. Babi liar. Ya, padahal tidak ada babi liar, istilah babi liar. Yang jenisnya babi semua haram. Tapi mereka buat dalam kurung babi liar. Makanya kalau ditanya, kenapa makan babi? Yang haram babi liar. Makanya mereka itu yang mereka makan adalah babi peliharaan. Babi peliharaan tidak ada masalah. Coba nanti dibuka Injil. Dibuka di dalam Injil. Itu lupa saya, entah ayat apa dan surah apa itu. Ya. Jadi artinya di situ disebutkan dibuat dalam kurung lagi, Pak. Babi liar. Ya kan penambahan. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Itu dari yang seperti itu, dari tangan, kemudian tongkat, kemudian setelah itu tongkat itu kan macam-macam. Tongkat itu bisa membelah lautan, tapi kita supaya tahu, yang hebat itu bukan tongkatnya tidak. Yang hebat itu Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam berada di depan lautan yang besar sekali, Nabi Musa bertawakal kepada Allah. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Makanya kita kalau sudah mentok hana doa pugali tawakal, Pak, betul ya Allah. Cuma katanya hana yakin undang. Kita sudah mentok, tabja kena hanju, jak ke dia hanju, anu kata ke Pak. Atau ada saja kita butuh sesuatu, Pak. Kalau sudah mentok kita, Pak, minta terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senangnya ketika kita tawakal itu kita teringat kepada Allah, ya. Maka Nabi Musa bertawakal kepada Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Secara logika tidak mungkin selamat lagi. Lautannya besar sekali. Laut Merah bayang Laut Merah yang melangu, dah melangu ba Laut Merah ya. Sungai ini dah melangu memang. Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, idrib bi'asakal bahar. Pukul lautan dengan tongkatmu. Famfalaqa fakana kullu firqin kataudil adhim. Kalau di dalam tafsir Baydawi, Imam Baydawi mengatakan, pertama sekali dihentakkan tongkat oleh Nabi Musa alaihissalam, lautan terbelah menjadi 12. Kenapa 12? Karena ithna asyara asbatan umama. Nabi Musa mempunyai 12 kaum, maka 12 terbelah, lautannya terbelah menjadi 12. Kaum-kaumnya mengatakan, ya Musa, kalau seperti ini tempat kami berjalan, kami akan terpisah dengan keluarga-keluarga kami, wahai Musa. Dihentakkan lagi tongkatnya, maka melebur menjadi satu. Ya, melebur menjadi satu.
Nabi Musa waktu itu beliau yakin kalau tongkat bisa berubah, bisa membelah lautan menjadi dua. Jadi waktu itu sampai ke perkampungan Tih, Nabi Musa sudah menyelamatkan kaumnya, di belakangnya Fir'aun. Nabi Musa langsung membalikkan dirinya dan menghentakkan tongkatnya. Dengan maksud apa? Supaya lautan tadi tertutup kembali. Nabi Musa diberikan peringatan oleh Allah. Ini dalam tafsir Baitawi. Hai Musa, kamu pikir tongkatmu itu hebat sekali? Tidak hebat tongkatmu. Itu kayu biasa itu. Yang membuat seperti itu adalah saya. Itu sebagai wasilah saja itu. Ya. Makanya kalau kita ini di ijo hadiah ligo Pak, ijo hadiah ligo. Ya sebenarnya bukan dari beliau sebenarnya Pak. Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki dron bak tipulan, nyolot titip bak tipulan. Nyan dron dipopulih di doktor fulan, kan doktornya yang hebat, hana hebat doktornya Pak. Mu doktornya mati sih Pak nya. Menyo doktornya hebat, beliau hana sakit-sakit Pak. Dan hana mati Pak. Nyo sudah beliau doktor punaji asma. Doktornya asma aja Pak. Ya. Asma Pak. Gini dia dari kalian doktor pihak belum ji Umar. Ya pubak dia ganya asma. Seperti orang sakit gatai Pak. Ai ni blow bak gatai lo nya gero-gero yo Pak. Blow bak gatai lo beuh ni pengapa. Nyo mujarab dah obatnya Pak. Ikan dan urung pandai mujarab. Ai dipakai ke dorong tele Pak. Baik ni blow kamu. Ya ni. Jadi artinya apa? Tongkat itu tidak ada ini apa-apa. Sehingga Allah berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kamu berpaling saja, kamu urus kaum kamu saja. Ini yang menutup ini adalah saya. Saya tutup sebentar lagi ini. Akhirnya apa? Dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tenggelamkan Fir'aun kata Allah Subhanahu. Tidak ada fungsi apa-apa tongkat itu. Ya. Makanya kalau kita ini nah kepala dinasnya, hai dron kalau duduk baknya, terima kasih Pak kepala dinas dan sudah tujuh ke beliau ya Pak. Kita berterima kasih kepada Allah ya Pak. Ya Allah terima kasih ya Allah. Rezeki lu kan tunjuk melalui kepala dinasnya. Terima kasih ya Allah. Ya Pak. Allah yang pedih hebat. Cerita Nabi Musa yang pedih. Tongkat itu bukan segala-galanya. Bukan itu yang membuat tapi Allah Subhanahu wa taala. Juga dan gara-gara kanya tapi dapat doa kanya. Tapi dapat doa. Menyokon dron abih lun. Hancur lun apa. Menyokon dron Pak Kadis, anu lun hanai kerja li lun yang kau ketakutan. Yang parah hebat, yang kalau kaya. Yang mulai ada unsur-unsur syirik di situ. Sudah percaya kepada seseorang dan tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Sebenarnya juga lewat. Ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya ini kita lihat bagaimana respon Fir'aun laknatullah. Setelah didakwahi responnya bagaimana? Ini kan kita lihat, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.